Assalamualaikum teman-teman, selamat siang. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam belajar. Kali ini kita akan belajar tentang proses terjadinya hujan. Oh iya, kalian pernah tidak melihat hujan dan memperhatikannya? Atau mencari tahu dari mana asalnya air hujan itu? Dan setelah itu air hujan akan kemana ya? Berikut simak penjelasannya ya. Hujan adalah sebuah peristiwa presipitasi jatuhnya suatu cairan dari atmosfer yang berwujud cair maupun beku ke permukaan bumi berwujud cairan. Hujan ini membutuhkan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar bisa menemui suhu di atas titik leleh es di dekat dan di atas suatu permukaan bumi. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud air, yaitu dari benda cair ke benda gas berupa uap air. Lalu uap air akan berubah menjadi awan, kemudian mengembun menjadi titik-titik air dan kemudian terjadinya hujan. Adapun detail prosesnya yaitu panas matahari dapat mengakibatkan air menguap ke udara, baik itu air sungai, laut, danau, dan genangan air, serta kandungan air dari kandungan makhluk hidup lainnya. Proses ini disebut evaporasi. Uap air ini akan terus naik ke atas sampai ke atmosfer yang suhunya dingin, karena semakin tinggi permukaan bumi, maka suhunya semakin rendah. Jadi jika uap air ini berada di suhu yang lebih dingin, maka akan mengalami proses kondensasi, yaitu uap air berubah wujud menjadi embun. Kemudian titik-titik embun ini berkumpul dan mengendap menjadi awan. Lalu terjadinya koalensi karena adanya hembusan angin mengakibatkan awan-awan kecil yang berisi air ini akan menyatu sehingga membuat awan yang berisi air ini menjadi lebih besar dan berwarna gelap. Lalu terjadilah cuaca mendung. Proses awan yang menyatu membesar dan gelap ini disebut dengan proses koalensi. Setelah awan semakin berat, titik air membendung lagi dan tidak mampu lagi ditopang oleh angin, maka butiran-butiran air akan jatuh ke bumi dan terjadilah siklus hujan. Hujan juga dapat mengakibatkan bencana, yaitu bencana banjir, jika aliran airnya tersumbat. Jadi, jangan biarkan siklus hujan berhenti di lingkungan kita ya, sehingga mengakibatkan aliran air terhenti dan tergenang, sehingga banjir di wilayah kita. Oleh karena itu, kita harus sama-sama menjaga kebersihan lingkungan ya teman-teman. Nah, kalian sudah mengetahui tentang proses terjadinya hujan. Hujan berperan penting dalam bidang pertanian, kehidupan manusia, perekonomian, perikanan, pelestarian lingkungan, kelangsungan hidup hutan, sumber air tanah, erupsi tanah, dan dari bencana alam. Kesimpulan proses terjadinya hujan. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud, yaitu dari benda cair menjadi benda gas berupa uap air. Lalu, uap air akan berubah menjadi awan, kemudian akan mengembun menjadi titik-titik air dan kemudian terjadilah hujan. Proses hujan terdiri dari yang pertama, proses evaporasi, kedua, proses kondensasi, ketiga, proses koalensi, dan terjadilah hujan. Setelah hujan turun ke bumi, air akan mengalir ke dataran rendah atau terserap oleh tanah, atau juga kembali ke laut melalui aliran sungai, sehingga terjadinya siklus hujan. Yah, materinya sudah selesai. Bagaimana nih? Pastinya sudah paham ya mengenai proses terjadinya hujan dan siklus hujan? Oke, sampai di sini saja ya pembelajaran kita hari ini.
Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye anak pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.